Terima kasih saya sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rikza Hamami, SPDI MSI, selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekaligus pembukaan acara. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Solha Mufrihah MSI selaku staf ahli LP2M sekaligus sebagai narasumber kegiatan pada kesempatan siang hari ini, Mas Alfian selaku Korkel atau koordinator kelompok AKN 01, Mas Rosihul selaku MC, dan segenap tim seluruh peserta yang bersama-sama dengan kita untuk mensukseskan acara pelatihan online sukses jadi host webinar pada kesempatan siang hari ini. Kedua kalinya kami berharap pada seluruh anak-anak KKN, terutama pada segenap peserta, untuk tetap bersemangat dan produktif menjalankan kegiatan-kegiatan selama melakukan KKN dari rumah ini. Kelompok 01 saya lihat semangatnya sangat luar biasa. Kemarin habis membuat acara webinar tentang kesehatan antisipasi COVID-19, hari ini masih lagi membuat kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang lain yang juga berkegiatan yang sama. Tadi bimbingannya Bu Usfi juga membuat kegiatan dialog dengan Karang Taruna, berjalan dengan baik dan juga bisa live streaming di YouTube. Ini menandakan bahwa walaupun KKN dari rumah tetapi semangat untuk mengabdi kepada masyarakat, kemudian berkegiatan secara aktif, tidak patah semangat. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan online sukses jadi host webinar kita nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya pada kesempatan siang hari ini. Saya masih di Bojonegoro ini posisinya. Bentar lagi mau lanjut perjalanan ke Semarang. Jadi nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir. Saya serahkan sepenuhnya pada Bu Solhah Mufrihah untuk mendampingi adik-adik, dilatih, dididik, diantarkan untuk menjadi host yang sukses. Kalau orang bertanya kenapa narasumbernya Bu Solhah, karena Bu Solhah setiap hari tugasnya menjadi host di acara-acara nasional. Kemarin sukses menjadi host tingkat nasional kegiatan dialog kebangsaan, kemudian kegiatan-kegiatan kepemiluan dan kepolitikan, karena beliau dosen FISIP, maka hari ini kita daulat untuk menularkan ilmunya biar adik-adik para peserta ini, termasuk para peserta yang di luar UIN sama Semarang, merasakan jerih payahnya dan gembrobiosnya jadi host sebuah webinar. Mulai dari kendala sinyal, kendala kuota internet, kendala peserta yang berisik dan macam-macam itu nanti suka dukanya Bu Sola akan menyampaikan. Demikian, selamat melakukan pelatihan online dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak
Muhammad Rizza Hamami, SPDI MSI. Kepadanya saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilna biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal amat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih saya sampaikan. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita membaca bacaan hamdalah atas dibukanya acara pada siang hari ini bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu menyampaikan materi sekaligus diskusi. Nantinya juga akan sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelum saya ingin menyapa para dosen dulu. Yang saya hormati Ketua LPM 2M Muhammad Rizza Hamami, SPDI MSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar Mas Alfian Pujo Saputra. Dan yang saya hormati Ibu Siti Rofiqah MH selaku DPL kelompok 1. Yang saya hormati Ibu Solha Musliha MSI selaku pemateri, yang kami hormati dosen-dosen yang hadir atau peserta yang lain. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya menyampaikan beberapa ketentuan acara inti. Sebagai berikut, pertama, pemateri kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus diskusi selama 30 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Yang ketiga, pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang kita pakai. Selanjutnya segera kami persilakan kepada pemateri. Untuk itu kepada Ibu Solha Musliha MSI kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk dicek suara saya terdengar jelas, G? Jelas? Oh, jelas. Oke, nah terima kasih. Ya, ini kelompok 1 KKN dari rumah cukup produktif sekali. Kemarin sudah mengadakan kegiatan webinar ya dan berjalan sukses. Ternyata ini masih kurang dalam rentang waktu yang cukup singkat mengadakan lagi seperti itu pelatihan untuk menjadi host atau persiapan untuk webinar online gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman kemarin ada pernak-pernik ya kan, ada beberapa kendala yang
sekiranya itu bisa di-share bareng-bareng agar nanti teman-teman kelompok lain ketika akan mengadakan webinar itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapus PPM, Pak Rizza Hamami, matur suwun sangat ini atas arahan dan bimbingannya. Ini instruksi ini ya tadi. Jadi saya tidak bisa menolak. Siap gerak pokoknya kalau untuk diminta langsung mendampingi adik-adik KKN ini. Dan yang saya hormati ini ada Ibu DPL, Ibu Siti Rofiah, DPL kelompok 1 yang sudah sangat luar biasa mendampingi, mengarahkan teman-teman KKN dari rumah seperti itu. Dan kepada seluruh ya Bu Rofiah, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Rofiah ya? Alhamdulillah. Oke. Makasih Bu Solhah, luar biasa. Ya sama ini karena DPL yang keren kece badai ini. Dan Enggak. dan kepada Sudah, seluruh oke. Saya cuma memantau aja. iya. Dan ini di sini kepada seluruh partisipan ya, ada 33 partisipan. Jika kita melihat tadi ada yang peserta KKN dari perwakilan kelompok hadir, terus ada juga dari pihak luar, tadi dari ada UNES yang ikut mendaftar, terus ada juga alumni dari S2 tadi di apa ya tadi ya itu, terus itu ada teman saya juga ini namun sepertinya namanya belum ke detect seperti itu, masih belum diganti. Nah, terima kasih, kita akan berbagi pengalaman seperti itu ya, lebih tepatnya ya, bahwa selama masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk terus berkegiatan ya, selama kita berpikir untuk menciptakan hal-hal yang baru yang selagi itu manfaat, dan pilihannya adalah menjalankan kegiatan secara online gitu. Nah, kalau biasanya kita seminar, diskusi secara offline itu kan gampang ya, bisa mengarahkan secara teknis itu pengaturannya tinggal sedetik aja langsung kita koordinasikan dengan para petugas bisa. Nah, ini webinar ini kan kita hanya mengandalkan jaringan seperti itu. Operatornya, panitianya berada sangat jauh, gitu kan, di rumah masing-masing. Namun kita disatukan di sini, di dalam kita membicarakan Zoom dulu ya, di Zoom seperti ini. Maka jaringan internet itu sungguh sangat berperan. Kadang itu kalau saya webinar, diskusi itu seringnya deg-degan, harap-harap cemas begitu. Karena ruhnya itu ya di di jaringan tersebut gitu. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan seperti itu ya teman-teman, ketika kita ingin membuat diskusi atau webinar, tentunya untuk persiapan pemilihan materi, narasumber itu kita anggap sudah clear. Teman-teman sudah menyiapkan itu semuanya. Nah, kita tinggal teknisnya saja. Nah, untuk Zoom, akun Zoom, sebenarnya bisa kita pakai yang basic, yang gratis, gitu, atau yang berbayar. Nah, kalau yang kita gunakan ini adalah akun yang sudah berbayar. Ini salah satu fasilitas dari LP2M untuk mahasiswa KKN dari rumah. Gitu. Jadi nanti kelompok mana saja bisa menggunakan akun ini untuk diskusi seperti itu ya. Nah, ini dalam rangka membekali teman-teman adik-adik KKN agar bisa menyelenggarakan webinar dengan baik. Nah, materinya dari host. Oke. Materinya udah bisa dibuka, Bu? Nggak bisa dibuka? Yang di chat, yang lewat chat tadi nggak bisa dibuka. Atau saya multiple aja ya, Bu? Nanti ya, di-download gitu kan. Nah, ketika kita lanjut saja ya, ketika kita mau webinar tersebut kita harus menentukan dulu siapa yang nanti menjadi host, siapa yang nanti menjadi harus berbagi tugas. Layaknya kita
seminar offline gitu. Nah, host di sini itu adalah pengendali, ya kan? Atau orang yang memandu jalannya acara kegiatan di dalam room online. Kalau kita berbicara di sini Zoom seperti itu ya. Dia host ini yang pertama peranannya adalah agar lancar, tidak ada suara-suara berisik gitu. Tadi pengalaman pertama ya. Ketika masuk, ketika sudah ada mau acara, pastikan host itu mematikan speaker dari seluruh peserta. Ini setelah saya cek, semua sudah dimatikan, jadi di mute all seperti itu, gitu kan? Oke, sudah di mute all, bagus. Nah, terus selanjutnya ada lagi terkait dengan share screen, gitu. Jadi share screen itu ada yang bisa di-share secara langsung oleh seluruh peserta, tapi bisa juga kita setting hanya host atau orang-orang tertentu yang dipilih oleh host itu untuk bisa nge-share screen materi tersebut begitu. Ini kan biar tidak mengganggu jalannya diskusi gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan lagi, setelah membuat akun Zoom atau jadwal Zoom seperti ini tadi, roomnya kita bisa men-schedule diskusi ini akan berjalan 1 jam atau 2 jam atau berapa 3 jam seperti itu ya, biar nanti tidak mati di tengah jalan. Kita harus men-schedule dulu. Tetapi misalnya begini, diskusinya lagi asik banget, waktunya sudah mau habis. Nah, kita bisa menambahkan durasinya tersebut. Terus yang kedua, setelah melakukan publikasi kegiatan tersebut, membuat flyer, kita sebarkan ke semuanya, baik di WA, grup, atau di sosmed, gitu kan, FB, IG, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu, kita menjajaki ke narasumber, melakukan penjajakan atau kesiapan dari narasumber, paling tidak 1 hari sebelumnya. Misalnya di sini narasumbernya Pak Ibu DPL Bu Siti Rofiah. Nah, panitia itu 1 hari sebelumnya memastikan dulu. Yang pertama terkait dengan ada PPT-nya apa tidak, begitu. Ada materi yang akan di-share apa tidak. Jika ada materi yang akan di-share, ditanya apakah materi tersebut akan di-share secara pribadi langsung oleh pemateri, presenter, atau akan di-share oleh panitia. Kan begitu kan? Nah, ada narasumber atau presenter yang merasa lebih nyaman materi itu dioperasikan oleh host. Tapi ada juga presenter yang dia lebih nyaman untuk mengoperasionalkan sendiri, gitu. Tapi alangkah lebih baiknya tetap ditanya, diminta materinya terlebih dahulu, gitu ya. Selain untuk dokumentasi juga bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Nah, pertanyaannya, jika narasumber tersebut nyaman untuk menampilkan materi dengan sendiri, gitu, maka settingannya harus dibuka. Ini di dalam Zoom ini di bawah layar itu kan ada speaker, mute, ada, coba Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa melihat ke setelan HP atau laptop ya. Jikalau yang menggunakan laptop itu kan ada mute, ada video, terus ada partisipan, ada chat atau ada share screen. Ya kan? Coba Anda semua klik di share screen gitu. Nah, pasti akan muncul you cannot start share screen kan? Artinya ini sudah dikunci oleh host. Tidak semua peserta bisa mengunci. Nah, cara menguncinya tersebut kalau saya dan Anda semua sebagai partisipan di sini tidak nampak ya akun security. Kalau yang berbayar, akun Zoom yang berbayar, hostnya itu Mas Alfian pasti akan muncul. Di bawah itu akan ada tombol security, kayak apa itu namanya yang buat orang itu loh tombolnya.
Nah, di situ nanti akan ada pengaturan siapa yang bisa memberikan share screen. Terus mute all-nya juga ada di situ. Terus ada lagi terkait dengan bisa mengganti nama seperti itu. Nama sendiri atau digantikan oleh host itu ya. Ini kebanyakan Mas materinya dari awal tadi. Lanjut. Sebelumnya. Nah, ini. Oke. Terus yang selanjutnya kita bergeser ke persiapan. Para narasumber itu dijajaki lagi, ditanyakan. Dalam menyampaikan materi menggunakan komputer ya, atau laptop atau HP itu dengan baik. Kalau misalnya narasumber menggunakan laptop, itu kan bisa secara mandiri ya, memaparkan materinya. Terus kalau misalkan HP, berarti ada kendala untuk bisa share screen tadi, share materinya. Nah, jika menggunakan HP, mohon nanti bisa disampaikan Bapak Ibu narasumber, jika menggunakan HP, mohon nanti posisi HP-nya itu bisa di landscape seperti ini. Tidur ya, tidak berdiri gini ya. Nah, ini supaya gambarnya itu bisa full, tidak terpotong. Ini sebenarnya untuk menjaga ini aja, tampilannya bisa menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya memastikan jaringan yang digunakan oleh narasumber, moderator. Apakah jaringannya itu beliaunya menggunakan paket data HP atau menggunakan WiFi. Gitu. Nah, ini sangat penting kita mengetahui jaringan yang digunakan. Karena kita bisa antisipasi biar nanti di tengah jalan tidak deg-degan kan, wah ini pas saat menyampaikan materi ternyata nanti ada gangguan koneksi mati, gitu kan? Nanti host ini harus cepat mengambil langkah antisipasi gitu. Nah, kalau kita sudah tahu mengidentifikasi posisi narasumber, maka nanti kita bisa mengambil sikap dengan cepat. Terus yang selanjutnya, ketika kesiapan narasumber itu sudah terdeteksi, baru nanti kita masuk ke room lebih awal untuk gladi bersih. Gitu. Jadi kita memastikan semua. Tadi sudah dilakukan oleh Mas Alfian. Jam berapa tadi Mas kita masuk ke Zoom? Jam 12 ya? Lebih 10 Bu, sekitar itu. Nah, jam berapa? Jam 12 ya? Ya, tadi sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kesiapan semua perangkatnya gitu. Oke, lanjut. Oke, tadi ya host itu kan orang yang memandu jalannya acara biar tertib gitu kan. Yang paling penting itu tadi adalah mute all dan juga share screen tadi yang menjadi gitu. Terus, nah ini lighting juga perlu disampaikan. Jangan sampai pemateri ataupun peserta yang lain yang menjadi pusat perhatian untuk menyampaikan materi itu mengalami kendala di pencahayaan. Gitu. Kita juga harus menyampaikan ke pemateri, mohon maaf, itu nanti untuk lightingnya bisa dipersiapkan. Kalau kemarin pengalaman saya ya, dengan Pak Reza kemarin yang menyelenggarakan seminar ini, webinar kebangsaan itu lengkap perangkatnya. Ada 2 lighting besar gitu, jadi tampilan lebih bagus. Terus suara juga perlu dipastikan apakah memakai headset atau tidak. Nah, ini penampilan juga yang penting. Meskipun kita ini menyelenggarakan kegiatan secara online, namun perform baik untuk host, moderator, partisipan, presenter itu juga diharapkan memakai pakaian berpenampilan yang baik. Gitu. Kadang kan ada toh yang ini mumpung saya di rumah, berarti saya tak berpenampilan seadanya. Nah, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi dari para partisipan yang lain. Tidak fokus di materi, malah nanti fokusnya
ke perform teman-teman atau peserta seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini sebelum kita berbicara ke teknis gitu ya. Nah, host yang perlu dilakukan ini menyiapkan presensi. Jadi kalau di offline itu kan kita di awal sudah ada daftar presensi ya di meja depan gitu kan. Nah ini panitia tetap menyediakan presensi. Nanti Bu setelah ini sudah ada. Ya. Nah dan presensinya itu diberikan jangan di awal. Kalau di awal nanti orang-orang hanya akan absen aja, kehadiran sebagai kewajiban untuk menggugurkan gitu kan, menggugurkan kewajiban. Nah ini nanti coba diedarkan, disampaikan di tengah-tengah acara, gitu. Karena kita kan mendapatkan sertifikat gratis ya. Nah nanti sertifikat itu presensi ini selain untuk penulisan nama sertifikat yang betul, juga untuk mengetahui oh siapa saja yang datang sudah berapa orang. Kalau ini saat ini ada 33 orang, nanti dicek ya Mas Alfian dan Mbak Ade, kira-kira 1 jam lagi apakah tetap stagnan atau bertambah atau malah berkurang. Nah, itu nanti dibagikan di tengah-tengah acara. Oke, membuka Zoom meeting tadi sudah dibuka oleh host. Sebenarnya tadi harusnya host itu menyampaikan di awal untuk kesiapannya dulu, menyapa-nyapa para partisipan, menyampaikan ini adalah kegiatan apa, pesertanya dari mana, terus kita akan membincang tentang apa, seperti itu. Nah, selanjutnya host itu nanti berkolaborasi dengan moderator. Maksudnya berkolaborasi itu bagaimana? Kan gitu. Berkolaborasinya ini kita halo? Yeah. Oh, bisa mendengar ya? Oke. Soalnya di tempat saya kok agak nggak kedengeran. Halo? J. Oke. Aman, Ibu. Oke, aman ya. Berkolaborasi dengan moderator itu nanti begini. Ketika jalannya acara, itu kan nanti ada orang yang bertanya, ada suara-suara yang ada yang iseng misalkan membuka speakernya. Nah itu Zoom harus tetap memantau. Memantaunya dengan kalau ingin cepat, ini di daftar partisipan itu dibuka terus. Di situ kan ada daftar partisipan kan? Yeah. Di titik bawah, di tombol bawah itu ada partisipan 33, nah ini dibuka. Ini cara cepat bagi host untuk bisa memantau aktivitas dari para partisipan. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengatur lalu lintas peserta. Nah, ini tadi misalnya ada yang baru masuk, itu di-admit. Kalau misalnya host merasa butuh bantuan, bisa menambahkan teman yang lain untuk menjadi co-host. Itu ya. Terus, tadi menertibkan peserta. Gitu. Oke, selanjutnya lagi. Lanjut lagi, Mas. Yeah. Oke. Daftar hadir tadi sudah disiapkan ya. Terus yang kedua adalah mengecek room Zoom dan kesiapan petugas. Tadi cukup bagus sudah disiapkan. Cek sound satu-satu ditanya dari para petugas, mulai dari MC, moderator dan lain sebagainya. Mungkin yang menjadi kendala itu tadi agak putus-putus karena jaringan internetnya, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan host ketika sinyal dari para petugas yang sedang tampil itu nanti mengalami kendala? Nah ini, host langsung bisa mengambil alih. Misalnya memberikan announce bahwa, mohon maaf, narasumber atau moderator sepertinya ada kendala terkait dengan sinyal. Nah itu nanti kamu meneruskan, gitu aja, melanjutkan. Jangan sampai nanti ada kekosongan karena
gangguan sinyal dari petugas. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kendalanya itu di pemateri, kan begitu? Ya enggak apa-apa. Host itu nanti menyampaikan kepada moderator untuk moderator bisa menyambung lagi seperti itu. Oke ya. Nah, seharusnya selanjutnya ini adalah memastikan petugas untuk menyalakan video selama acara. Nah, sebenarnya dalam acara online itu kan ada etika ya, karena kita menyelenggarakan kegiatan ini dalam jarak jauh, begitu, maka harus ada etikanya kan, kita harus mengetahui siapa saja yang sedang ngomong, siapa saja yang sedang hadir di acara ini. Itu nanti bisa di-announce masing-masing peserta untuk menyalakan videonya. Namun kita juga menghormati privasi orang-orang, misalnya partisipan dalam kondisi tidak siap bisa mematikan videonya, begitu. Yang penting ketika dalam menyampaikan materi atau ketika bertanya itu video tetap dihidupkan. Oke. Nah, lanjut lagi, Mas. Nah, peserta ini kan mengikuti acara kan, ada yang dia baru datang bergabung dengan kita. Nah, supaya tidak menimbulkan pertanyaan dalam benaknya, ini tuh sebenarnya acara apaan sih, gitu kan? Ini tuh acara apa, gitu kan? Kita membahas tentang apa? Nah, operator host ini perlu sesekali menampilkan flyer acara. Misalnya di tengah-tengah pembicaraan ini, coba flyernya ditampilkan. Bisa enggak Mas Alfian ditampilkan? Yang flyer kita tadi. Halo, Mas Alfian. Sudah Bu, saya cari ditampilkan, gitu kan? Oke, jadi nanti ini masih belajar kan, enggak apa-apa. Yeah. Ditampilkan flyernya. Gitu. Jadi sesekali ditampilkan. Gitu. Oke, sudah ya? Flyernya hilang. Flyernya hilang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh panitia. Gitu. Jadi kalau pelaksana webinar yang sudah profesional dengan segala perangkat yang ada OBS-nya, itu kita sebenarnya ada tampilan, ada bumper namanya. Bumper ini kayak layar di belakangnya yang menjelaskan bahwa ini acara IS dari masing-masing penyelenggara. Nah, untuk mensiasati itu, host bisa dengan menampilkan flyer beberapa kali. Gitu. Namun kita husnudonnya semua peserta yang ada di sini sudah cukup paham ya dengan apa acara yang kita ikuti di sini. Gitu. Oke, terus host juga menjelaskan pengaturan mic-nya. Mohon maaf, demi kelancaran acara, misalnya kan perlu menjelaskan mic-nya atau kita mute semuanya, kita all mute gitu kan. Nanti ketika sudah dibuka untuk sesi tanya jawab baru akan dibuka begitu. Oke. Nah, salam sapa ini yang host perlu perhatikan. Jadi untuk acara itu ada beberapa kesamaan ya, host ataupun MC seperti itu. Namun di sini kalau dalam webinar, kalau di dalam acara online ini, host itu merangkap sebagai operator, begitu. Dalam artian di sini. Namun kalau dalam teknis, host itu orang yang memandu acara kan. Nah, di dalam fitur Zoom ini tersedia dua, host dan co-host. Kalau misalnya host dia memandu acara, MC gitu, sekaligus mengoperasikan Zoom, mengalami kendala, maka dia
Mas Alfian tidak ada ya, Mas Alfian ya? Oh, sepertinya Mas Alfian mengalami kendala. Mas Alfian mengalami kendala di sinyal, jadi dia tidak ada kan begitu. Mendung Bu. Nah, ada mana? Drop. Oh iya, oke. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Pastikan orang yang menjadi host atau co-host itu mempunyai jaringan yang cukup bagus. Karena host dan co-host itu kan orang yang memandu jalannya ini acara kan. Jadi dia harus salam sapa kepada seluruh peserta yang terutama kepada para pimpinan, terus moderator, pembicara dan lain sebagainya seperti itu. Cukup singkat saja. Tidak harus seperti membuka acara ketika offline ya. Karena keterbatasan waktu dan juga ruang kita online, maka cukup dibuka ala kadarnya. Misalnya salam, terus mukodimah, terus yang terhormat memperkenalkan acaranya ini apa, begitu. Setelah itu baru memulai, gitu. Nah, setelah itu baru memperkenalkan lagi, ini nanti hostnya siapa, moderatornya siapa, pembicara siapa. Seperti itu ya. Nah, kedua adalah tanya jawab. Terus yang selanjutnya, tata tertibnya apa lagi? Misalnya harus tidak boleh apa gitu ya. Jadi tata tertibnya disampaikan oleh host gitu. Oke, ini tadi sudah ada di sini. Oke, ini ya memastikan partisipan tertib, terus mematikan mic partisipan saat materi. Nah, tadi sudah saya sampaikan jika pemateri ataupun moderator mengalami kendala, maka host langsung mengambil alih begitu. Oke. Nah, sebelum kita ke moderator, bagaimana di bawah ya? Di bawah ini kan ada tombol mute, speaker, terus ada video itu kan. Nah, coba jenengan dibuka. Nah, diklik di tombol video. Ada stop video, di tanda panahnya itu coba diklik, terus choose virtual background. Nah, itu diklik. Bisa tidak? Kelihatan enggak? Mbak Ade bisa dibuka speakernya? Biar saya tahu respon dari ini, teman-teman. Oke, nah ini di stop video, di video tersebut coba diklik tombol panahnya, lalu teman-teman, nah biar lebih bagus, Anda bisa cek di virtual background. Setelah itu di situ ada beberapa pilihan layar, pilihan background. Di sini kan ada, nah kita tampil di sini. Kelihatan ya, apa yang tampilan saya ini agak kabur gitu kan, nggak itu jelas. Terus ini kelihatan ya? Nah, kelihatannya tidak jelas ini karena kondisi background saya yang di belakang ini tidak bisa ditangkap. Kalau panjenengan semua ingin memakai background ini, maka di belakang ini harus polos, putih polos atau berwarna hijau gitu. Biar nanti bisa nampak. Nah, ini saya nggak bisa background. Coba nanti bisa di ini ya, ditambahkan. Tidak bisa menambahkan sendiri untuk
tampilan background, Mbak Ade sudah mencoba? Sudah Bu, cuma di sini nggak ada itunya, nggak ada pilihan untuk backgroundnya. Oh, nggak tersedia backgroundnya. Iya. Oke. Ini saya tidak menggunakan background karena mencari yang polos di ini tidak ada. Tapi pada prinsipnya sudah cukup tahu ya, untuk bisa mengubah background belakang ini, misalnya pengen pakai flyer seminar, dengan semua sudah bisa menggantinya di choose virtual background, lalu nanti menambahkan backgroundnya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Mas Alfian, ini materinya? Ada ini, Bu. Mendung. Siapa tadi yang nge-share materinya? Oke. Oke. Oke, sudah ya. Nah, tadi terkait dengan background belakang cukup mudah ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua ingin menambahkan. Nah, kalau mute all bagaimana caranya? Nah, tinggal aja itu kan ada layanan mute all, lah, langsung di mute all. Nanti secara keseluruhan akan mati speakernya. Nah, nanti jika ada yang menyalakan sendiri, tadi caranya dilihat di partisipan, lalu host bisa mematikan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau narasumber ingin biar bisa senantiasa kalau kita sapa selalu online gitu kan, caranya ya di narasumber itu tidak perlu dimatikan speakernya, karena biasanya kita kan spontan. Nah, mohon maaf kalau di sini yang bisa menyiarkan langsung live streaming itu adalah Zoom yang berbayar. Begitu. Kalau Zoom yang basic belum ada layanannya. Gitu. Namun kita ini kan IT itu kan bisa diotak-atik kan. Nah itu ada sebenarnya ada sih cara untuk biar bisa live streaming. Coba nanti di lain waktu kita akan memandu yang situ. Nah, terus kita lanjut ke moderator. Gitu. Oke. Moderator seperti yang sudah kita ketahui bahwa moderator ini bertugas untuk memandu diskusi kan. Jadi diskusi ini biar berjalan dengan baik, pemateri bisa menyampaikan paparannya, terus nanti ketika tanya jawab itu diskusi bisa berjalan dengan lancar, maka mempersilahkan materi itu dikasih waktu. Tadi ini waktunya berapa menit? 30 menit. Sudah lebih apa belum? Oke. Terus ketika nanti agak panjang diingatkan ya waktunya gitu. Terus jangan lupa lagi nanti moderator merekap pertanyaan dari partisipan dan menyampaikan ke forum. Nah, ini ada dua mekanisme bagaimana Q&A-nya, tanya jawabnya itu bisa berjalan dengan baik. Satu, bisa menyampaikan langsung kepada partisipan bahwa pertanyaan bisa dituliskan di chat room, gitu. Atau dari panitia membuat file khusus yang itu nanti berisi terkait dengan rekapan-rekapan pertanyaan. Itu ya, kalau pertanyaannya secara tidak langsung. Lalu bagaimana kalau kita akan memberikan kesempatan para partisipan untuk mengajukan langsung? Caranya, coba angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan langsung gini kan kita harus ngecek satu-satu kan di videonya. Nah, biar mudah, di sini sudah ada aplikasi. Coba panjenengan semua
lihat di bawah, di tombol bawah itu ada reaction toh. Nah, itu ada raise hand dan jempol. Nanti disampaikan ke moderator jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan atau raise hand dengan cara ini. Misalnya tadi dilihat di sini ada yang sudah raise hand. Tadi saya sudah raise hand ya. Coba Mbak Ade raise hand. Ini di tombol saya muncul ya, ada tangan situ kan? Iya. Nah, berarti saya mengajukan pertanyaan misalnya. Nah, nanti dari host bisa melihat siapa saja yang mengangkat tangan raise hand ini, nanti dipilih beberapa. Nah, setelah moderator misalnya mempersilakan atau memilih 1 atau 2 penanya, baru dibuka mic-nya seperti itu. Oke. Terus nanti seperti biasa ya, closing statement. Kalau misalnya acara itu sudah selesai, berarti menyerahkan kembali ke host. Nanti saya akan membagikan script-nya. Lanjut lagi. Nah, ini masih ada suara-suara yang agak masuk. Tadi kan ada beberapa suara yang masuk, berarti di beberapa partisipan masih ada yang belum di-mute. Nah, ini si host harus bisa langsung gerak cepat mematikan. Nah, pada prinsipnya, webinar ini selain mengandalkan pada jaringan, host atau co-host ini harus dalam kondisi tenang. Harus siap selalu siaga gitu kan. Kamu jangan panik ketika misalnya webinar ini tidak sesuai dengan rencana. Misalnya saat itu internet down kan gitu kan. Pernah ini saya ketika melaksanakan halal bihalal sudah di-set demikian rupa. Sudah dikasih layar ke depan gitu kan, beserta dengan audionya, namun pas pelaksanaan, pas gladi itu lancar, tapi pas pelaksanaan tiba-tiba sinyalnya down, begitu. Sinyalnya down nggak bisa. Nah, maka kita harus mencari alternatif sedia beberapa jaringan, gitu kan. WiFi, kalau misal tidak ada WiFi, berarti jaringan provider lainnya itu harus standby, langsung diubah gitu. Atau kalau tidak, host yang ada itu harus langsung mengambil alih acara. Gitu. Sering ini biasanya teman-teman panik. Saya dulu juga panik pas awal-awal. Ini sinyalnya down, teman-teman petugas, karena dulu kan ada penampilan kreasi-kreasi gitu kan, ada yang menampilkan puisi, ada yang live music gitu kan, ada yang qasidahan dan lain sebagainya gitu. Sementara kita di sini di layar itu kan harus tetap dalam kondisi menampilkan santai, slow gitu kan. Nah, tapi di pikiran itu berkecamuk panik gitu. Nah, teman-teman yang ada di sana di co-host panitia itu langsung cepat. Wis kita ganti lain. Pada prinsipnya harus tenang. Don't panic. Nanti kalau panik pasti penanganannya akan berbeda. Nah, lanjut lagi di sini misalnya apa lagi ya? Itu dulu sih, nanti banyak pertanyaan ya. Misalnya nanti pengen ini Mbak live streaming gitu. Bagaimana caranya live streaming? Nah, itu harus disiarkan langsung atau aplikasinya ada di Zoom yang berbayar. Misalnya ini pakai Zoom LP2M, maka yang bisa live streaming kan operator pertama itu adalah Zoom di LP2M. Kalau misalnya tadi yang mempunyai akun Zoom berbayarnya itulah Ade, maka Ade yang bisa live streaming kan seperti itu. Oke, gitu. Itu saja, sambil nanti kita diskusikan terkait dengan teknis-teknisnya begitu ya. Oke, Ade. Ya, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab.
Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui chat room dengan format nama, hashtag, instansi, sama pertanyaan. Silakan. Ini Mbak Ade, perlu dicek lagi nih ya. Tadi kan masih ada suara-suara kan, langsung jika ada mendengar ini dari mana itu, dicek dulu. Kan ada suara-suara kan, nah langsung di mute. Jadi hal-hal teknis kayak begini yang memang harus selalu diantisipasi oleh host begitu. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menyebutkan nama underscore instansi underscore pertanyaannya. Silakan. Bisa juga menyampaikan langsung tadi misalnya dengan raise hand kan. Nah seperti Ade Fitri ini kan sudah mengangkat tangan tadi. Boleh yang lain silakan. Oke, jika secara teknis dirasa cukup gitu. Sebenarnya jadi host untuk webinar itu gampang kok ya. Asalkan kita standby melihat mengontrol aktivitas dari partisipan itu di chat room bisa, terus di jumlah partisipan ini juga bisa. Nah, ini absensi sudah diedarkan apa belum, Mbak? Jangan lupa ini diedarkan. Kita kan sudah jalan di pertengahan kan? Itu. Oke, Alfian diedarkan ya. Nah, kita lanjut ya ke bagaimana cara merekod misalnya. Bagaimana cara merekam? Di situ host pasti ada layanan untuk bagaimana cara merekamnya. Nah, di titik 3 itu nanti teman-teman bisa memilih record on this computer. Namun direkomendasikan bagi yang ingin merekam atau mengabadikan, mendokumentasikan sebuah webinar itu, alangkah lebih baiknya langsung di live streaming aja. Karena kalau di record komputer, nanti memorinya sangat besar. Dan ketika kita ingin mendengarkan lagi, itu harus mendownload lagi. Ya. Jadi nanti bisa boros pulsa. Nah, kalau di live streaming ke YouTube atau FB itu kan secara otomatis nanti akan tersimpan. Itu cara mudah untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan kita. Oke. Ada yang raise hand lagi? Nah, mungkin nanti ke depan kita akan belajar juga tentang public atau bagaimana menjadi host ya, mengantarkan materi, membuka acara. Kalau yang kita itu lebih familiarnya dengan MC kan. Tadi cukup bagus MC-nya, cuman ada beberapa yang harus dipoles ya tadi, langsung membuka, menyapa, mukadimahnya sebentar aja, terus mempersilahkan. Nah, tidak perlu ditutup kalau acara webinar ini. Saran saya tidak perlu ditutup karena nanti di akhir host itu kan akan menyerahkan lagi kepada host. Moderator itu akan menyerahkan lagi acara kepada MC atau host untuk ditutup. Dan supaya acara diskusi webinar ini lebih menarik, sebenarnya perlu ditambahkan lagi. Tadi sudah cukup bagus ya, Alfian menampilkan lagu, apa judulnya tadi? KKN dari rumah. Iya. Halo Alfian. Iya, Bu. Tadi lagu KKN dari rumah yang diciptakan oleh kelompoknya sendiri. Iya, betul. Itu akan lebih bagus
Akan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti dibuat videonya. Misalnya video rencananya buat kolase setiap anggota kelompok nanti, Bu. Seperti itu. Atau bisa diajak juga Ibu DPL, Bu Rofiah untuk menjadi modelnya. Pasti itu, Bu. Pasti nanti diajak. Oh gitu, good. Iya. Oke. Ini tadi yang namanya nggak harus apa namanya, sekarang itu kan sudah canggih untuk bisa membuat video kan, gampang kan, Master, pakai TikTok dan lain sebagainya kan banyak pilihannya. Jadi itu hanya untuk memperkenalkan siapa penyelenggaranya. Selain sudah menjadikan nilai kan, kalian untuk sosialisasi kegiatan kan gitu. Jadi itu juga bisa dipasang di setiap webinar kegiatan. Oke, sudah cukup atau ada yang kurang jelas terkait dengan teknis untuk webinar, seminar online gini? Tadi ada yang raisen, Bu. Siapa? Jamaluddin tadi. Atas nama Jamaluddin. Jamaluddin lagunya ini ya. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Gitu. Ini ada apa namanya, seminar kitnya. Boleh di webinar ini kalian tetap bersedekah ria gitu dengan membagikan giveaway juga boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu hanya kreativitas untuk acara saja. Oke, gitu. Oke, kalau dirasa cukup, seperti yang disampaikan oleh teman-teman KKN, ada yang pengen menyelenggarakan apa namanya, pelatihan menjadi Master of Ceremony itu di kelompok berapa ya kemarin ya? Itu juga bisa ada. Mungkin bisa dilanjut di sana. Nanti video tutorial terkait silakan Mbak Septi Juwita. Iya, alhamdulillah. Ini saya kemarin waktu webinar, alhamdulillah kendalanya hanya di sinyal. Soalnya sebelum webinar kita udah trial duluan berdua, jadinya buat link sendiri, habis itu trial, alhamdulillah jadinya lancar. Oke. Nah, jadi harus gaji dulu ya. Memang kalau webinar di awal-awal tadi, 1 hari sebelumnya Ibu kan sudah merekomendasikan untuk mengadakan penjajakan atau pengecekan para petugas, gitu kan. Menggunakan HP atau laptop, jika HP posisinya harus di landscape, kan. Terus memakai sinyalnya apa, wifi, providernya apa, gitu. Tapi Septi kemarin lancar ya? Ibu memantau kemarin cukup antusias gitu. Kemarin saya alhamdulillahnya udah pada tahu yang resen itu. Oke. Dari hostnya. Jadi di awal kan sudah disampaikan. Jadi host, ya kan, host di awal disampaikan, misalnya mau bertanya, ada beberapa alternatif di resen atau di chat. Karena sebelumnya kita sudah meeting duluan ya, Septi, yang webinar ya. Sudah digladi terlebih dahulu gitu. Oke. Pengalaman lainnya, Septi bisa cerita. Mau tanya ini Bu, kalau yang mau jadi co-host itu pakai akunnya, pakai aplikasinya yang berbayar atau tidak Bu? Soalnya kemarin waktu nggak berbayar itu nggak bisa pakai co-host. Jadi tetap ada bedanya ya fasilitas yang diberikan oleh Zoom ya. Kalau kita pakai yang basic, maksimal penggunaan itu adalah 45 menit gitu.
kalau kita bejo sih itu bisa nanti bertambah, bisa sampai panjang durasinya. Tapi kalau nggak bejo ya nanti 45 menit itu berakhir. Nah, kalau yang untuk berbayar, durasi bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk kalau misalnya kita paket yang pro, gitu, ada yang 100, kapasitasnya adalah 100 orang. Nah, itu nanti juga ada host dan 1 co-host. Kalau yang free kayaknya bejo-bejonan itu, ada yang bisa co-host, ada yang tidak bisa. Tapi kebanyakan tidak bisa. Iya, kemarin soalnya juga waktu itu waktu gaji nggak bisa ada co-hostnya, jadi bingung cara banyak ke co-host itu gimana. Kendalanya di situ sih Bu yang di co-host. Oh iya. Cara menjadikan host dan co-host sudah bisa ya? Sudah. Memindahkan host. Misalnya gini, ini kan pakai akunnya LP2M, gitu kan? Terus untuk mengantisipasi sinyal dan sebagainya, misalkan terkait dengan kendala teknis, kami itu kan menyerahkan admin hostnya ke teman-teman KKN. Kayak ini saya menyerahkannya ke admin full, atau misalnya tadi karena jaringan mati, maka secara otomatis akun tersebut juga tidak ikut mati, gitu. Tidak ikut mati karena hostnya sudah berpindah ke AD, gitu. Nanti kalau ketika akun yang aslinya itu masuk lagi bisa. Salah satu kelebihannya host dan co-host juga kayak gitu. Misalnya host tadi mati kan, keluar, gitu kan. Terus co-host secara otomatis menjadi host. Gitu. Jadi lebih baiknya ada host dan co-host untuk antisipasi sinyal tadi. Gitu. Begitu juga terkait dengan live streaming misalnya. Live streaming yang mempunyai akun, ID-nya itu kan ada si AD. Tapi AD nanti berpindah ke safety. Live streamingnya maksudnya tidak ikut mati, tapi terus tetap berjalan. Oke. Terus kemarin gimana safety? Acara yang kemarin. Ada perform-performnya enggak? Sebenarnya itu menjadi nilai plus ya. Ya kemarin cuman tampilan flyernya aja Bu waktu di depan itu. Kemudian ada kayak semacam musik juga biar nggak jenuh gitu Bu. Ya betul. Sebenarnya kemarin ada ide coba nanti dikemas kayak ada parade KKN dari rumah gitu kan. Masing-masing kelompok nanti menampilkan perform, bisa seni, budaya, atau oke? Ya, Bu. Ibu ini ada yang tanya, Imam Jamaludin. Bu mau tanya terkait Zoom basic kan hanya tahu saya 40 menit. Cara menyiasati memanfaatkan waktu efektif bagaimana, Bu? Oke, yang 45 menit itu ya? Oke. Jadi kalau misalkan kalian mampunya untuk Zoom yang basic gitu kan 45 menit, itu ada caranya untuk bisa menambah durasi. Jadi netizen itu kan cukup cerdas kan. Pengalaman saya sih kemarin begitu. Bisa berjalan sampai 1,5 jam. Nanti tak bagi linknya gitu. Kan opening seperti tadi misalnya kan, tadi kan runtut MC-nya mulai dari pembukaan full. Nah, cukup langsung dimulai saja. Misalnya Assalamualaikum, terus sapa, berterima kasih. Ini acaranya seperti ini, terus sambutannya satu, baru langsung masuk ke materi. Gitu. Materi nanti dibatasi saja, misalkan 10 atau 10 menit atau 15 menit kan begitu. Setelah itu baru tanya jawab. Jadi pintar-pintarnya kita mengatur waktu. Oke. Nanti tak share ke Alfian ya untuk linknya, terus nanti bisa di-share ke teman-teman.
Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Ini sudah 2:30 ya. Jadwal kita sesuai dengan schedule sampai jam 14.30. Apakah mau dilanjutkan atau kita cukupi di sini? Karena kita harus menyeting lagi. Kalau misalnya enggak, ya nanti khawatir mati di tengah jalan pas ketika kita diskusi gitu. Ade, bagaimana? Moderator? Ibu ini Mbak Ade? oh, Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Solha Muflihah atas materinya dan bimbingannya selama masa webinar ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya alihkan ke MC. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu Solha Muflihah. Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Solha Muflihah. Untuk acara pada siang hari ini, atas hadirnya para peserta, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mati, mungkin bisa foto bareng diaktifin semua untuk videonya. Buat kenang-kenangan. Silakan. Dimohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi di kelompok kami. Baik, masih ada yang kurang, masih ada yang belum mengaktifkan kameranya. Oke, sudah ditutup ya. Terima kasih ya. Ya. Nah, mungkin tadi yang ketika mau foto bersama itu disampaikan sebelum penutupan. Jadi teman-teman masih pada standby begitu ya. Oke. Ibu DPL masih tadi Hadir. Alhamdulillah jelas, Bu. Kalau ada yang belum jelas bisa dijapri ke Bu Solhah tuh. Terima kasih Bu Solha udah. Jadi kendalanya memang kita itu sinyal. Arahnya di situ, di sinyalnya. Oke, terima kasih. Sudah bisa ditutup ini ya. Tadi melanjutkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih.